insya Allah ketika kita menempuh perjuangan ini dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat, Allah pun akan memberikan jawaban terbaik dari setiap perjuangan dan doa-doa kita. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa Allah mudahkan jalannya dan segera Allah datangkan jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sorban umat, seputar obrolan umat, kembali hadir ke mitra JC sekalian yang tentunya semoga dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan tetap aktivitas dalam rangka selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini Allah berikan kepada kita, sorban umat, seputar obrolan umat yang selalu disiarkan oleh Radio Jakarta Islamic Center di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Kesempatan ini kita akan mengobrolkan dengan podcast JC, yaitu berkaitan dengan tentang anak muda. Apa itu? Terutama masa transisi dari bujangan jadi pajangan, yakni pernikahan. Nah, tentunya mari sama-sama kita selalu buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan setiap waktu, setiap momentum yang Allah berikan kepada kita, yakni untuk beribadah. Khususnya yang sudah Allah tentukan waktunya, yaitu minimal 5 waktu sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mari kita berselawat dan bersalam pada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan semoga kepada kita semua dan keturunan kita selalu menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Mitra JC sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita tidak sendiri. Saya Hasan, tentunya bersama narasumber kita yang memang sengaja kami undang untuk mengobrolkan hal-hal yang santai ini, tapi sangat bermakna karena ini sangat substansi dalam perjalanan kehidupan manusia, yakni Ustadz Fuad Arkom Mukhayyar. Begitu Ustadz ya? Oh, Mukharrik, Masya Allah. Ya. Jadi Ustadz Fuad Arkom Mukharrik yang alhamdulillah baru hampir sebulan. Ya. Di 11 Mei lalu itu tepat alhamdulillah. Tepat 1 bulan ya. Iya. Sekarang tanggal 11 pula. Iya, tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei sekarang 12 Juni. 12 Juni. Iya, alhamdulillah berarti sebulan ya. Sudah genap sebulan. Berarti masih hangat-hangatnya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap hangat, Bi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Beliau adalah salah satu narasumber dari Sorban Umat yang memang tentu usianya masih sangat muda, ya, di usia puluhan, ya, 24 ya Ustadz ya. Iya, 24 Ustadz. Dan baru sebulan ini beliau telah melepaskan masa lajangnya dari bujangan setelah melalui proses pajangan. Iya, sekarang sudah. Ya. Alhamdulillah. Tapi ini masih istri yang pertama. Ya, tentu kita harus tanya langsung kepada beliau karena jangan sampai kita berteori, bernarasi normatif, tapi ternyata tidak sesuai dengan aplikatif. Nah, ini harus sesuai dengan realita yang dirasakan langsung oleh beliau sebagai narasumber kita. Beliau adalah salah satu lulusan pesantren di Darul Muqarrabin Bandung, ya, dan juga lulusan Universitas Mahat Utsman bin Affan di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Dan mudah-mudahan pendidikannya selalu diberikan keberkahan. Amin. Dan sekarang masih mengasuh di pondok pesantren ya? Iya. Ya. Alhamdulillah saya di Baitul Quran Al Ikhwan. Baitul Quran Al Ikhwan, Jakarta Utara, dekatan dengan hampir dengan Bekasi. Iya, perbatasan, benar perbatasan. Ya, baik, mitra JC sekalian, langsung saja kita obrolkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri dan langsung untuk memberikan penjelasan dengan tema nikah nggak usah nunggu tua. Iya. Ya. Artinya nggak usah nunggu karir sampai, nah, tapi ternyata nikah itu dengan punya landasan yang jelas. Nah, untuk itu kita minta kepada narasumber kita, Ustadz Fuad, untuk memberikan ulasannya. Setelah itu nanti kita tanya-tanya, kita obrolin. Ya. Tafadhol Ustadz.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, sebelumnya saya terima kasih kepada sahabat-sahabat mitra JIC yang sudah eh, memberikan kesempatan untuk saya mungkin sharing ya, Ustadz ya, Insya Allah. mungkin. Ya. Karena alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa saya tepat 1 bulan sejak 11 Mei sudah menikah. Dan kalau tadi melihat temanya nih, Masya Allah luar biasa nih ya. Mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama sharing dengan penonton. Ya. Dan saya yakin penonton juga banyak hal yang ingin di-sharingkan oleh ini. Alhamdulillah, mungkin kalau berbicara pernikahan Ustadz, memang dulu sebelum saya menikah atau ketika masih bujang, itu banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu. Entah dari mikirin bagaimana nanti ekonominya, kemudian nanti biaya pernikahannya seperti apa, kemudian nanti belum bagaimana bersikap dengan orang tua atau keluarga dari perempuannya. Dan itu menjadi kekhawatiran yang cukup luar biasa bagi ya para bujang ya, termasuk saya waktu itu. Gitu. Dan teman-teman pun hampir sama mungkin dari segi kendala, hambatan yang akhirnya karena mungkin bisa disebut overthinking mereka gitu ya. Akhirnya nggak sedikit dari teman-teman juga yang akhirnya karena terhambat dengan itu harus menunggu waktu yang cukup lama Ustadz gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai lebih dari 30 tahun dan lain sebagainya. Walaupun ya umur kan ya nggak masalah mau umur berapapun juga ya. Yang namanya menikah kan jodoh mah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah karena saya juga sharing dengan guru-guru saya, termasuk dengan Ustadz juga, termasuk dengan teman-teman saya yang sudah menikah, terkait dengan ternyata kalau kita ngejalanin ya proses itu dengan baik dan sesuai, insya Allah Allah akan berikan jalan gitu. Karena kan kata Rasulullah SAW juga dalam hadisnya bahwa an-nikahu sunnati. Jadi bahwa nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang mengikuti sunnahku atau Rasulullah, maka Allah akan berikan jalan. Maka buat teman-teman mungkin ya, teman-teman mitra JIC yang hari ini mungkin menonton, terutama bagi yang bujang nih Bi. Ya. Memang satu sisi juga perlu persiapan, memang betul. Karena pernikahan kan bukan berbicara cuma 1 bulan atau 2 bulan, tapi kan selamanya. Bahkan kalau dilihat dari tujuan pernikahan itu kan bukan hanya sekedar memuaskan biologis saja, tapi ada misi atau visi misi yang mulia, yaitu menggapai mardotillah fid dunya wal akhirah. Sehingga memang butuh persiapan juga, tidak bisa ditiadakan juga, namanya ekonomi ya, finansial. Tapi juga ada yang satu menurut saya juga ini tidak kalah penting, Ustaz, bahwa kesiapan mental gitu. Ya. Terutama akidah itu, ya, keyakinan kita, hubungan kita kepada Allah. Karena kan istilahnya kita mau mendekatkan makhluknya, maka kita harus dekat juga dengan sang kholiknya, sang penciptanya. Gitu Ustaz. Ya, Masya Allah mitra JIC, jadi khususnya yang anak-anak muda, ya, ternyata mau nikah itu memang menjadi tantangan tersendiri. Iya, betul Ustaz, ya. betul. Kan kita sebagai Muslim tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah dan juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam setiap undangan pernikahan itu selalu tercantum salah satu firman Allah surat Ar-Rum surat 30 ayat 21 ya Ustaz ya. Nah di situ kan jelas. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi
ini sebenarnya kan perintah Allah. Iya, Ya, dan bahkan diawali dari bahwa ini adalah ayat-ayat Allah. Ya, betul. artinya ini perintah Allah yang harus dijalankan dan tujuan nikah menjadi litaskunu, menjadi sakinah, tenang. Ya, pantesan aja wajahnya dalam sebulan ini selalu tenang ya. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan sih seterusnya Seterusnya. tetap seperti Oh, ini. Tenang, Ya. mudah-mudahan gitu. Nah, tentu ini bagi kaula muda sekarang ini, terutama mereka ya harus menjadi sesuatu yang tamparan lembut lah. Iya. Ya. Bahwa ini nih harus tuh. Berarti persiapannya kalau kita lihat ukur usia dengan mencontoh Rasulullah, itu kan usia 25 Rasulullah. Iya. Ya. Itu paling ideal mungkin Itu kalau paling ideal ya. melihat Itu perjalanan udah Rasulullah maksimal tuh. SAW. Iya. Ya. Nah, maka selain tadi persiapan-persiapan yang Ustadz sampaikan, mental atau ikatan kepada Allah akidahnya, Iya, iya. juga finansial, juga nah, di antara itu yang paling monumental, yang paling utama apa tuh? Ya. Kalau yang di antara persiapan-persiapan itu, Ustaz, kalau menurut saya pribadi, Iya, memang pertama sih mental. mental ya. Tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena mau bagaimanapun kalau kita menjalankan sesuai dengan syariatnya, maka Allah pun akan berikan jalan. Dan alhamdulillah itu juga yang saya rasakan, Ustaz. Terasa ya? Wah, terasa sekali luar biasa. Jadi ya perjuangannya ketika harus mempersiapkan ya secara finansial dan lain sebagainya. Tapi karena kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita jalin habluminallah yang baik itu dengan ya terus ibadah, memperbaiki diri. Allah akan kasih jalan, entah bagaimana itu caranya, pasti ada saja mungkin entah teman, kemudian karib kerabat yang tiba-tiba datang, kemudian memberikan supportnya. Min gitu. haitsu la yahtasib. Iya, kalau dalam Al-Quran mungkin kalimatnya min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Bahkan ya nominalnya pun bisa lebih dari yang kita kira gitu. Iya. bahkan. Asalkan tadi kita memang sudah punya Punya kesiapan mental kesiapan tadi ya. mental dan keyakinan dan niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa. Ngomong-ngomong nih, istri berarti ngeliat juga nanti nih Ustadz nih ya. Mudah-mudahan Ustaz. Biar merasakan ternyata abangnya ini Iya. benar-benar untuk mendapatkannya itu dipersiapkan betul. Ya alhamdulillah sih tadi istri juga udah minta Mensupport ya. kapan nih ya. Sayang katanya, mudah-mudahan secepatnya gitu. Nah, yang trennya biasanya, masa sih bisa nikah tanpa pacaran? Iya. Nah, apakah memang harus pacaran? Dan bagaimana memang kalau apakah jangan-jangan juga Ustadz pacaran atau gimana? Kalau terkait dengan pacaran ya Ustadz, menurut saya mungkin para bujang atau lajang hari ini mereka ya pacaran bisa jadi karena belum ada niat yang benar, tulus gitu untuk memang menjalin hubungan yang sesuai dengan syariat gitu. Sehingga ya tadi ada hal-hal, ada jalan-jalan yang sebenarnya kurang tepat kalau kita mengukur dengan syariat Islam. Ya. Apalagi dengan istilah pacaran. Apalagi, wah kalau pacaran kayaknya luar biasa, Sat. Udah nggak mandang umur sekarang, Mas. Dari SD juga udah mulai ada yang pacaran, bahkan ya SMP, SMA itu udah banyak mungkin yang kita lihat. Jadi sesuatu yang lumrah ya? Iya, itu yang bahaya kalau menurut saya. Padahal itu kan larangan. Iya, jelas itu bahkan. Kalau dalam Quran kan wala taqrabu zina gitu. Ustaz sih, atau mungkin ada tuh saat yang pacaran syar'i gitu. Nggak pernah sentuhan tapi selalu mengingatkan sholat gitu. Jangan lupa sholat sahabat. Tetap karena konsepnya juga kan dalam Al-Quran wala taqrabu zina bahasanya, bahwa hal-hal yang mendekati kepada zina itu jelas dalam surat Al-Isra juga jelas sudah dilarang sama Allah. Dan juga perintahnya tundukkan pandangan. Iya, gitu. Ya, jadi mitra JC sekalian, saat kita mengaku diri kita sebagai Muslim, maka kita ikut aturan Islam, gitu Ustaz ya. Betul. Salah satu aturan Islam mengajarkan kepada kita tentang ada pergaulan. Di situ nggak boleh ada pacaran meskipun dilabelkan dengan syar'i. Betul sekali. Ya, tidak sentuhan, tidak, tapi dia
hatinya ternyata. Iya. Nah, karena perintah Allah wala taqarrub, jangan kau Wala dekati. taqrabuz zina. Iya, jangan kau dekati. Ya, artinya begitu preventif Allah mengingatkan kepada kita. Iya. Ya. Nah, terkadang ada yang nikah itu karena nggak enakan aja nih. Nah, ini harus diluruskan nih Ustadz Iya. ya. Soalnya ada, dia udah mau nikah. Akhirnya nikah ini jadi tren atau Iya. memang karena harusnya apa ini? Ya. Kalau tadi kata Ustadz mungkin karena teman saya udah pada nikah nih. Iya. Saya di umur segini kok belum dapat, Betul. belum datang nih, hilalnya Iya. belum kelihatan gitu. Betul. Ya, Gimana? sebenarnya kalau memang terjadi hal-hal seperti itu, menurut saya Ustadz tidak usah terlalu dipikirkan gitu, karena Jangan nikah, dihiraukan lah ya. iya, Iya. karena nikah kan bukan suatu hal yang mungkin kalau istilah anak sekarang tuh kayak FOMO gitu, Iya, ikut-ikutan, iya. atau misalnya yang punya hobi lari nih ikut-ikutan yang lari, jadi ikut-ikutan. Karena kan nikah tadi, bahwa nikah itu adalah ibadah, Iya. gitu lah, dasarnya jelas dan juga tidak main-main gitu. Jadi ya kalau misalnya memang di umur segini teman-teman kita udah pada nikah, karena mungkin memang Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Oke. Gitu. Justru mungkin sedang menguji kesabaran kita, Ustadz. Betul. Gitu. Justru di mana kita disuruh menunggu, dan di situ juga kita harus menjaga kesucian kita. Iya. Gitu. Untuk tidak menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah juga luar biasanya lewat hadis Rasulullah memberikan solusi bagi para Anak muda ya. anak muda, dalam hadisnya ya ma'syar syabab, ya barang siapa yang di antara kalian sudah ba'at, Siap. gitu, sudah siap secara mental dan juga finansial, maka falyatazawwaj dalam hadisnya begitu, maka menikahlah gitu. Nah, karena sesungguhnya fainahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena sesungguhnya menikah itu menjadi satu penyelamat bagi ya para bujang gitu ya. Karena dari situ kita bisa menundukkan pandangan, karena sudah ada yang harus dipandang gitu. Karena sudah ada yang halal gitu. Dan wa ahsanul faraj, dan mencegah daripada menjaga benteng daripada faraj kita gitu. Dan terakhir nih, kan bisa jadi belum siap Ustadz, gimana dong kita mau nikah tapi kan belum mentalnya belum cocok gitu. Terus finansialnya belum ada, maka belum cukup juga, belum ada kucuran dana juga, gitu. Maka falyasum di situ. Maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saum, gitu. Alhamdulillah selama saya bujang juga saya mengamalkan itu. Masya gitu. Allah. Jadi saumnya kita perbanyak, gitu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ya positif lah. Gitu. Karena seorang bujang ataupun lajang memang harus produktif gitu. Karena kalau aktif, karena kalau nggak itu pasti akan digandrungi dengan perasaannya gitu. Mikir yang lain-lain, overthinking ya. Gitu San mungkin. Ya. Jadi mitra JC sekalian ya, bahwa pernikahan itu menjadi suatu keharusan. Iya. Ya. Tapi keharusannya dengan landasan ini perintah Allah dan ini ajaran Rasulullah. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah Rasul. Nggak mau ngikutin Rasulullah berarti bukan umatnya. Bukan umat. Ya. Betul. Nah, itu yang harus menjadi landasan. Landasan kuat harus. Nah, kalau Ustadz kan memang sudah di apa ya? Memang kesiapannya luar biasa. Iya. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan juga bahwa saat kita ingin berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan adalah ibadah sepanjang hayat, gitu ya. Nah, persiapannya tuh apa aja tuh tadi? Iya. Berarti apa ketemu dengan guru, apakah kumpulin duit yang banyak, apakah ngaji atau nah, persiapan itu kan berarti panjang nih. Iya. Ya. Kalau nikah kan cuma berapa jam? Oh, 1 hari, nggak nyampe 1 hari Ustaz. Dari pagi mungkin dari jam 10. Oh, itu kan pelaminannya. Iya, pelaminannya, betul. Kalau akad nikahnya kan paling cuma berapa menit lah. Kan itu yang menjadi sahnya kan. Kalau itu kan
aksesoris itu Iya, sebenarnya. iya. Cuman itu kadang-kadang Ya, yang menjadi pikiran. kekhawatiran gitu. Karena memang ada istilah nikahnya pengen wah. Iya. Ya. Padahal juga Ustadz, hari ini kan lagi rame juga tuh Iya. dari teman-teman yang masih bujang lajang, hari ini yang ada yang namanya istilah intimate wedding gitu, yang dia cuma ya di KUA saja Ya. cukup. Padahal memang sesuai syariat juga selama itu sah gitu, dan atas perizinan dua keluarga ya tidak jadi masalah Sesuai gitu. syarat dan rukun ya. Iya, yang penting syarat dan rukunnya tertunai dan sah sudah menjadi suami istri. Gitu. Kan kalau kita lihat sahabat juga kan, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melamar atau menikahi Fatimah, itu kan di dalam sejarahnya kan tidak dijelaskan tentang apa kemewahan gitu. Tapi yang diangkat justru malah sakralitas daripada Iya. peribadahan nikah ini. Seragam nggak ada ya waktu itu ya. Ya tetap masih pakai seragam ada. Mungkin. Cuma nggak yang seragam sekarang yang berwarna-warna gitu. Iya. Nah, paskahnya nih. Nah, sebab kan ini sesuatu yang berubah drastis. Iya. Dari komunitas kumpul-kumpul dengan teman-teman, sekarang hanya terikat dengan seorang istri. Ya. Nah, bagaimana itu biar tetap tetap berjalan gitu. Akhirnya nggak jaim juga, atau gimana? Ya, kalau berbicara setelah nikahnya, after akadnya, memang kalau ditempuh dengan jalan yang benar mungkin, atau disilahkan dengan ta'aruf ya, itu awal-awal nikah luar biasa malu-malunya Ustadz gitu. Sekedar menatap pun dan komunikasi pun masih canggung lah. Iya. Atau kata orang lainnya, maklum masih pengantin baru gitu, katanya begitu. Iya. Tapi ya memang banyak perubahan dan perbedaan setelah dan sebelum menikah. Karena kan memang dari, kalau bujang kan mungkin kita lebih kayak free gitu saja. Nggak ada yang mungkin nanyain kalau pulang malam atau misalnya ya melakukan sesuatu ya sudah jalan aja gitu. Tapi alhamdulillah setelah menikah banyak hal-hal yang walaupun baru satu bulan Ustaz saya menjalani pernikahan ini, tapi banyak hal-hal yang saya juga harus belajar, dan juga mungkin dari teman-teman mitra JC juga bisa merasakan mungkin yang baru-baru menikah, bahwa tadi namanya pernikahan tuh menyatukan dua insan, bahkan lebih jauhnya dua keluarga gitu. Supaya bagaimana pertama satu visi misi itu mardotillah, kemudian yang kedua juga menyatukan dua keluarga supaya juga memiliki visi misi yang sama itu. Dan juga yang harus disamakan adalah frekuensinya. Frekuensi itu dalam artian komunikasinya gitu, kemudian cara atau ngobrolnya lah gitu, harus nyambung, harus mulai disesuaikan lah gitu. Karena kan sebenarnya pernikahan itu ya di antara hal yang paling banyak kita lakukan adalah ngobrol gitu, komunikasi sama pasangan kita. Dan kalau itu tidak berjalan dengan baik, mungkin ada saja mungkin ya problem-problem atau masalah-masalah yang muncul gitu. Kayaknya indah banget ya. Kalau dibayangin memang indah, Masya Allah. Indah, seru, keren gitu ya. Iya. Kalau saya kebetulan kan udah lama banget nih ya, awal-awal yang pasangan senior. Baru juga saya merasa pengantin baru, cuman kan baru berapa lama ya? Baru sekian puluh tahun. Iya, Nah, Ustaz udah berapa lama? Saya baru. Ya, saya selalu baru. Makanya saya juga pengantin baru. Ya, baru anak 4. Ya, yang ada 4. Ya, baik Ustadz. Karena ini kita buat memotivasi teman-teman yang usia muda, ya. Karena ternyata nikah itu kan perintah Allah tadi. Sunnah Nabi, sehingga dijalankan akan bernilai pahala insya Allah. Ya, memegang tangannya saja,
Itu banyak penjelasan-penjelasan. Ya bahkan kalau mungkin ketika bujang kita kerja mungkin Iya, ya mungkin hanya untuk diri kita saja iya. gitu. Tapi kalau sudah berumah tangga gitu, bahkan keluarnya kita dari rumah dengan niat eh, ya untuk istri kita, maka insya Allah itu akan menjadi pahala. Bahkan bukan cuma yang gak enak-enaknya saja, yang enak-enaknya sih dalam rumah tangga juga bisa jadi pahala, Ustaz. Gitu. Kalau sudah berumah tangga. Iya, iya, iya. Gitu. Tentu kan harus didasari dengan niat Betul, yang benar. betul. Ya. Makanya tadi yang pertama yang harus kita bangun adalah niat. Gitu. Hmm. Niat yang kuat dan juga bangun visi misi pernikahan tuh harus difahami betul, Ustadz, memang. Ya salah satunya dengan mungkin menonton tayangan-tayangan, kajian-kajian atau menghadiri forum-forum majelis yang ada yang membahas tentang fikih pernikahan. Karena itu Ya. memang cukup penting, Ustadz, bahkan penting banget Iya, 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 gitu. iya. Karena kalau kita menikah tanpa didasari ilmu salah satunya, maka mau dibawa kemana bahasanya Ya. gitu, pernikahan nanti yang bertahun-tahun yang insya Allah akan dijalani. Iya, iya, iya. Nah, kalau tadi di Ustadz sempat ingatkan juga bahwa memang kita harus juga siapin finansial ya. Iya, Karena nggak mungkin kan saat kita nikah selesai, totalnya nggak punya apa-apa. betul, betul, Ustaz, betul. Ya, ya paling tidak ini harus membuktikan izah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau boleh tahu sekitar kisaran berapa Ustadz yang harus kita Waduh, siapin luar gitu. biasa. Biar nanti ini bisa jadi ukuran gitu. Oh, tabungan saya begini. Apa harus buka tabungan tersendiri? Iya. Gimana, Ustadz? Kalau nominal, Ustadz, menurut saya di Variasi ya? beberapa daerah juga variasi tuh gitu. Kalau di orang Sulawesi kan Bugis biasa dan namanya orang Panai Panai. gitu. Dan itu juga diukur dari apa pendidikan perempuannya, kemudian Oh, dilihat dari martabat keluarganya jadi babat, gitu. bibit, bebot, bobot. Wah, itu menentukan nilai maharnya tuh. Iya, iya. Tapi kalau kita melihat dari segi Islam kan kata Rasulullah kan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang meringankan maharnya Amin. gitu. Tapi tetap bagi seorang laki-laki bukan berarti suatu hal yang akhirnya membuat kita, oh ya udah nih, Biasa aja gitu, ya. biasa Remeh, aja malah gitu. meremehkan lagi. Iya. Justru kan tadi yang Ustadz bilang bahwa ini berbicara harga diri Iya. sebagai seorang laki-laki. Iya. Maka memang harus dipersiapkan betul gitu. Hmm. Tadi kalau bilang nominal sih tadi variatif ya. Variatif ya. Variatif. Iya, iya. Yang penting harus ada usaha upaya ke arah sana Eh, gitu. Dan yang tidak kalah penting Ustadz juga harus juga halal itu caranya. cara mengumpulkan Nah, dananya itu itu ya. Iya gitu. Karena Iya, kan iya. kalau kita lihat juga kisah sahabat yang dia lahir dari orang tua yang ternyata orang tuanya ini luar biasa gitu. Mereka menghindari dari hal-hal yang haram gitu. Sehingga kalau kita mau mempersiapkan generasi yang bisa memimpin peradaban Islam ke depannya yang solih dan solihah, itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya, bahkan bukan hanya ketika sudah menikah, bahkan sebelum menikah pun Siapin. harus disiapin Masya Allah. gitu. Jadi bagaimana kita dari laki-laki juga harus menjaga diri, kemudian juga dari ahwatnya atau perempuannya juga harus menjaga diri gitu, menghindari hal-hal yang syubhat, haram gitu. Karena insya Allah kalau sama-sama menjaga diri, kita juga saling menundukkan pandangan, kemudian menjaga hati, Iya, iya. maka Allah akan pertemukan satu pasti gitu. Karena kan ayatnya begitu bahwa wala tankihul musyrikat gitu. Atau bahwa seorang mukmin tuh bagi ahwat-ahwat yang mukminah juga gitu. Memang sekupu ya. Iya, Iya. gitu. Sekufu dalam visi misinya, dalam sikapnya, dalam akhlaknya, bukan hanya sekufu sekedar dari segi harta gitu. Mungkin karena banyak hari ini Ustadz yang memaknai sekufu tuh dari Finansialnya. finansialnya gitu. Ya, jadi kan
Sehingga sering ada ungkapan kalau mau dapetin Fatimah binti Rasulullah, maka ente harus siap seperti Ali bin Abi iya. Thalib, karamallahu wajhah. Kalau ente mau seperti, artinya kan memang sepadan gitu ya. Iya, gitu. Kalau mau dapetin Sayyidah Khadijah, Ya, ente-nya jadi Rasulullah belum? Gitu. kualitasnya harus begitu, Jadi Rasul. gitu ya. Karena jodoh itu cerminan. Wah, Gitu, iya, iya. dari kita. Nah, dalam perjalanan kan Ustadz ini udah pelajari ilmunya, Ya. juga pelajari ilmunya kan bukan kesiapan. Bagaimana juga menghadapi istri Ya, yang kan nggak semuanya mulus ya. betul, Ustaz, betul. Perjuangan itu kan ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah 17 kali itu kita baca Iya. ya. Biar nah, berarti kan suatu saat akan ada fase-fase yang tidak mengenakan lah. Iya. Gitu. Nah, bagaimana kesiapannya? Ya. Kalau sebenarnya Rasulullah SAW juga kan sudah memberikan tutorial mungkin ya Iya, dalam iya. kehidupan rumah tangganya ketika menghadapi istri-istrinya yang pasti ada ngambeknya gitu. Ya, karena fitrah perempuan juga ya. Betul, Ustaz, Iya, betul. iya. Karena kan wanita memang sensitif Iya. ya, baik terhadap perkataan maupun perbuatan kita. Maka kita pun sebagai seorang laki-laki memang harus belajar untuk dewasa, menurunkan ego. Dan itu dilatihnya sejak bujang, Ustadz. Gitu. Memang belajar untuk ya mengendalikan emosi lah. Iya, iya, Gitu. iya. Dan juga selain itu kita juga memang harus bersabar. Gitu. Selama tadi ya, selama pasangan kita, selama istri kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, gitu, maka hubungilah atau berhubunglah dengan mereka sesuai dengan ma'ruf lah, gitu, dengan cara yang baik. Iya, iya, iya. Gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang lagi ramai misalnya KDRT, gitu ya, kadang tidak melihat posisinya, tidak melihat kondisinya seperti apa, bentuk pelanggaran seperti apa, tapi sudah melakukan kekerasan, gitu. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara kekerasan, gitu. Pokoknya itu jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah, gitu. Kasihan juga istri kita, gitu. Makanya kan wajar di suatu ketika ada seorang sahabat ingin melapor kepada Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab. Ternyata Amirul Mukminin istrinya juga lagi rame, lagi chaos. Ya, ternyata dia diam mendengarkan, dan memang itu kita harus latih sejak dari bujangan ya. Iya, ya gitu. Itu pelatihan ya. Karena kan bujang mah lagi membara-membaranya, Iya. apalagi berbicara hasrat kan. Betul, betul. Justru bagaimana mengelola itu atau menyalurkan hasrat yang dia miliki, karena yang nggak bisa dipisahkan ya, namanya usia-usia bujang, produktif, lagi banyak hal yang ingin dicoba. Betul. Gitu. Yang pasti harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Betul. Gitu. Makanya perlunya pembinaan, taklim, ngaji rutin. Itu penting, Ustadz. Ya. Gitu. Sehingga saat kita tahu, kita bisa curhat ke guru-guru kita. Betul. Ya, dan insya Allah guru-guru kita bisa mengarahkan. Nah, kaitan dengan biasanya ini ada orang tua ingin nikahin anaknya, karena anaknya ini mudah-mudahan dengan nikah akan lebih dewasa, akan jadi punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, punya tanggung jawab, punya maisha yang berusaha untuk maksimal gitu. Akhirnya setelah nikah, tapi masih begitu aja gitu. Nah, kira-kira menurut Ustadz, problemnya di mana itu? Kalau kasus tadi memang gak sedikit ya. Ada yang juga yang mungkin orang tua juga harapannya anak tuh bisa lebih dewasa, lebih baik, punya tanggung jawab kan, karena sudah ada istri gitu kan, gitu, atau istri sudah punya suami yang mungkin dulu-dulunya malas-malesan karena sudah berpasangan, harapannya jadi rajin. Gitu ya. Tapi terkadang malah justru sebaliknya gitu, malah mungkin lebih males gitu karena mengandalkan ada istri, ada suami. Nah, itu memang kembali di awal yang kita pernah sempat bahas, bahwa ya itu disiapkan memang dari sebelum menikah gitu. Kembali kepada bahwa pernikahan itu
ya bukan berbicara saling mengandalkan gitu, Oh, karena ya kerjasama antara betul. dua insan Iya, gitu, iya, iya. baik yang dari baik ihwannya dan ahwatnya, walaupun kerjasama dalam artian bukan pekerjaannya sama Oh, iya, iya. gitu, Iya, karena kan iya. dalam Islam sudah diatur tuh tupoksinya Iya, masing-masing, bahwa seorang suami itu adalah mereka yang tugasnya mencari nafkah utamanya gitu, itu. memberikan perlindungan, Eh, rasa nyaman kepada istri, mengawal Mendidik ya. syariatnya, Iya, mendidik, iya, iya. membina gitu. Karena kalau dalam kaul Arab kan bahwa ketika madrasatul ula, Mm-mm. ketika seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka wal ab mudiruha. Maka Oh, seorang ayah adalah kepala sekolahnya oh, gitu, yang nentuin kurikulumnya iya, iya, iya. gitu. Tentuin tata tertibnya, Betul juga gitu. anggaran yang harus dipakai, Perlengkapannya apa aja perlengkapannya apa gitu. aja. Jadi Iya, sudah punya, kalau bahasa sekarang mah udah punya, visi ya. ya gitu, Iya, visi iya. misi kurikulum. Nah memang ya tadi gitu, problemnya berarti masih belum maksimal gitu Hmm, dalam mempersiapkan tadi dari segi visi misi niatnya, kemudian juga melatih ya sikap menjadi yang lebih dewasa, iya, dan iya, juga iya. belajar untuk berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Jadi semuanya berasal dari ya tadi sebelum menikah itu. Iya, Makanya iya. penting nih kondisi kita sebagai seorang bujang untuk memperbaiki diri terus tuh itu, karena memang dampaknya akan ke setelah nikahnya gitu, afternya. Betul. Bahkan bisa jadi istri kita mungkin kaget tuh, perasaan awal-awal nggak begini Ustaz gitu. Kok jadi begini Iya kok gitu? jadi begini Kok aslinya. beda banget Iya gitu ya? gitu. Ya, memang kan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Betul Ustaz, Pasti betul aja. betul. Justru itu kesiapan kitanya Mm-mm. untuk menghadapi ketidaksesuaian itu. Iya Ya, sebab kan jangan sampai kitanya ingin merubah, tapi sementara itu udah menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu ya. betul betul. Begini nih Ustadz, ada ibu-ibu curhat ke Ustadz. Hmm. Ustadz, suami saya, kenapa Bu, suami ibu? Suaranya ganggu kalau tidur. Iya Ngoroknya. iya. Bukan cuma saya, mungkin ke tetangga. Aduh, saya gimana? Bagaimana ya menurut Pak Ustadz? Hmm. Gini Bu, ada dua. Pertama, anak suami ibu kalau lagi ngorok berarti dia lagi capek, berarti dia lagi Lelah. lelah itu. Kalau kedua, dia tidak ngorok atau nggak bunyi gitu, jangan-jangan udah lewat Bu. Ustadz jangan begitu. Nah ibu pikirin lah. Iya. 2 minggu lagi pas dia ketemu, ternyata apa kata ini? Gimana Bu suaminya? Tahu nggak Ustadz? Lagu terindah, suara ternyaring, musik terbagus pokoknya adalah ngorok Oke, suami suami saya. saya. Maksudnya, suatu masalah dalam rumah tangga kadang-kadang kita nggak bisa selesaikan, tapi sikap kitanya yang harus Iya. kita begitu Ustadz. Dia tahu Terkadang. saling memahami lah Ah, gitu. Kalau kita menganggap bahwa pasangan kita punya kekurangan, kita pun punya sebenarnya betul. gitu. Jadi bukan perkara kurang kamu, kurang aku apa gitu, tapi Iya, bagaimana kita siap menerima saling. gitu kekurangan. Yang penting tadi satu visi misi, Ah, satu ah. tujuan itu. Karena kalau emang tujuannya sama, mau apapun cobaannya, mau apapun nanti jalannya, Iya, iya, iya. itu insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Nah, menghadapi eh, omongan-omongan Mm-mm. opini di luar nih Ustaz. Iya. Kalau nikah di KUA diomongin, Mm-mm. nikah pesta biasa diomongin, Ngomongin. nikah pesta luar Biasa biasa, juga wah diomongin juga. diomongin juga. Nah, enaknya yang mana nih? Apa kita biarin aja lah itu mah? Gimana yang dirasakan Ustadz yang baru-baru ini? Sebenarnya mau nikah di KUA maupun nikah tadi yang Biasa saja. biasa saja atau bahkan luar biasa, ya itu sebenarnya sama saja gitu. Oh, Walaupun tadi kan masalahnya karena banyak omongan orang lain. iya, Itu pasti karena dalam kaul Arab juga dikatakan bahwa kalau kita mau menghendaki semua manusia suka sama kita, betul. maka itu menjadi suatu hal yang mustahil. Iya, iya, iya. Gitu. Yang pasti tadi ya selama itu tidak keluar daripada syariat, syarat rukunnya terpenuhi, gitu. Ya jalankan saja, Iya. gitu. Karena memang
justru yang menjadi kekhawatiran karena ada omongan-omongan itu, gitu. Entah dari Iya, iya, iya. tetangga dan sebagainya. Bahkan yang luar biasanya kan pun yang berjuta-juta bahkan bermiliaran pasti ada aja gitu. Entah dari siapa yang ngomongin si pengantinnya atau Iya. pelayanannya pasti ada gitu. Ya, jadi mitra JC sekalian, dalam rumah tangga yang tadinya kita sendiri pas sudah bersama istri pasti ada sesuatu yang wah, Ya, ya. Nah, wahnya itu tentu kita jaga sama-sama berdua saja. betul, betul. Ya, karena itu sesuatu yang menjadi nilai ibadah buat kita berdua, ya. Dan jangan kalau ada sesuatu yang terasa kayaknya ini masalah, ya nikmati. Ya, Itu perjalanannya justru. justru Nikmat disitulah wahnya di nikmat. situ. Ya. Wahnya di situ. Nah, saya sering mendengar ini Ustadz. Saya bukan pengalaman ya. Saat saya berdatang waktu baru nikah dulu nih, jadi saya ingat nih ya. Iya, iya. Jadi nostalgia. Jadi nostalgia. Datang ke rumah kiai saya. Kiai, alhamdulillah udah gini-gini. Minta wejangannya kiai. Dia bacakan suatu pesan. Tahadu wa tahabu. Nah, bagaimana menurut Ustadz saat kondisi sekarang ini? Iya. Memang kalimat tahadu dan tahabu tadi juga menjadi satu solusi sebenarnya juga untuk ketika ada masalah dalam rumah tangga ya. Iya. Apalagi yang mungkin sudah bertahun-tahun bahkan atau juga yang baru-baru lah Iya. gitu. Ketika kita dalam rumah tangga itu harus saling berbagi gitu ya. Saling menasehati dan juga saling mencintai gitu. Karena ya tadi bahwa ketika kita mengikrarkan gitu ya akad di depan orang tuanya kan berarti Iya. kita sudah Siap, ya. siap untuk mencintai, kemudian juga memberikan perlindungan kepada ahwat ini gitu. Sehingga ya tadi bahwa taharu tahabu menjadi nasihat yang cukup penting juga kalau memang tadi dari kisahnya Ustadz Iya. bahwa itu menjadi wejangan yang Iya. luar biasa, maka itu juga harus kita praktekkan. Sederhana sebenarnya ketika ada apa nih yang istri kita suka gitu, kita coba upayakan gitu. Termasuk juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang di rumah gitu. Kadang kan misalnya seorang suami pulang kerja kan bawaannya udah capek, Mumet ya. pengennya nggak, udahlah langsung rebahan gitu di kasur pengennya begitu. Iya. Cuma kan tadi dengan konsep taharu tahabu ya coba kita bantu gitu. Kemudian entah menyapu, kemudian juga bantu masak dan sebagainya. Justru itu nanti bagi istri pun sesuatu yang wah ya, wah, baginya. lebih wah lagi. Gitu. Ketika melihat suaminya jadi senang gitu. Ada yang ngebantuin nih. Gitu. Ya, jadi mitra JC sekalian, tips-tips seperti itu tuh harus menjadi bagian daripada kehidupan di rumah tangga kita. Betul, kadang hal-hal kecil jadi Iya, harus padahal itu kelihatannya diperhatikan. sederhana Iya, ya. Tapi itu sederhana, berdampaknya. sepele mungkin bahkan dalam pandangan ya orang lain, tapi Iya, itu justru yang menumbuhkan rasa cinta tuh itu. Nah, ya ini lebih luas nih Ustadz. Kan proses Islam itu dari sahsia menuju usro. Ya. Nah, apakah cukup di usro selesai atau dia sampai kepada selanjutnya kan ada bahasa kuro. Ya. Ya. Apakah itu terhubung bahkan sampai fil'ar. Ya. Ya. Kuro, baldah bahkan ya. Itu sering saya dengar itu urutannya begitu. Ya. Nah, apakah cukup di rumah tangga udah selesai, ataukah memang itu bagian daripada yang harus disiapkan? Gimana menurut Ustaz? Memang perlu juga mungkin teman-teman mitra JC juga pahami bahwa memang ternyata pernikahan pun pada akhirnya rumah tangga bukan akhir, gitu, bukan akhir dari segalanya, dalam artian ketika udah nikah ya sudah gitu, selesai ibadah kita gitu. Tapi tadi ya benar bahwa diawali dari pribadi masing-masing dulu. Sebelum kita berkeluarga kita harus menyiapkan dulu diri masing-masing. Syahsiah kita harus menjadi orang-orang yang sholih dan juga akhwatnya menjadi seorang yang sholihah. Kemudian juga menjadi orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan akhwatnya. Setelah itu baru sama Allah nanti Allah akan pertemukan dalam sebuah institusi yang disebut dengan
usroh atau keluarga. Dan perlu dipahami bahwa tadi di mana keluarga-keluarga ini harus ya menegakkan liyuqima hududallah, gitu, harus menegakkan syariat-syariat Allah. Sehingga bukan lagi berbicara usroh nanti Ustaz. Itu sudah meningkat kepada sekupnya mungkin udah satu RT gitu. gitu. Jadi yang baik itu bukan cuma keluarga kita gitu. Jadi kita juga membantu keluarga-keluarga yang lain. Kita juga mampu membangun relasi dengan keluarga-keluarga lain, sehingga kan enak saat kalau misalnya satu RT tuh ya semuanya bersih semua gitu. Semuanya tenang semuanya, ramah semuanya. Nggak ada gaduh gitu. Nggak ada gaduh gitu. Itu juga sebenarnya yang kalau kita lihat di sejarah Rasulullah SAW di Madinah, itu kan mencerminkan itu luar biasa. Jadi dari setiap keluarga-keluarganya nih dibina sama Rasul menjadi usra-usra yang thayyibah. Gitu. Akhirnya apa? Terbentuklah Qaryah Thayyibah. Gitu. Masyarakat yang ya masyarakat kampung dengan peradaban Islam yang luar biasa gitu. Sehingga nggak heran nanti kalau satu kampung jarang yang sakit gitu. Karena mereka mampu sama-sama menjaga kebersihannya, sehatnya bareng-bareng. Terus juga ya bahasnya kalau ngajinya juga ngaji bareng-bareng. Gitu. Dan bahkan lebih jauh lagi dari masyarakat, dari RT ketemu RT lain, RW sampai sekupnya mungkin sudah bisa lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dan itu yang kita lihat di sejarah Rasul pun demikian. Jadi Rasul membangun dari Mekah tuh dari Syahsiyah memang dulu tuh. Ya dari Syahsiyah, kemudian baru dari Usra, baru Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah kan membangun menyatukan usrah yang thayyibah itu menjadi sebuah qaryah, bahkan ya berbicara baldah gitu ya. Ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Madinah kan itu sudah mencerminkan bagaimana yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Jadi pas sudah nikah nggak selesai di situ, bahkan harus meningkat kepada pembentukan huro tadi, masyarakat atau daerah yang itu kita bagian daripada wilayah di situ juga. Betul. Ya, jadi pernikahan ini harus menjadi bagian daripada dakwah. Jadi kebaikan pernikahan kita terasa ke masyarakat sekitar. Karena kan nggak mungkin kita habis nikah tinggal di hutan. Betul. Pasti juga kita harus gabung komunitas di lingkungan di tempat kita akan berada dimanapun. Betul. Ya, nah, maka ini harus kebaikan kita, kebaikan istri, kebaikan keluarga, bahkan nanti Allah berikan keturunan. Amin. Ya. Nanti itu akan menjadi contoh peradaban. Ya. Jadi orang-orang pun akan melihat gitu. Bagaimana sih misalnya Islam berbicara Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi tercermin oleh ya kita daripada usrah-usrahnya, kemudian dari qaryah-qaryahnya, kampung-kampungnya gitu. Kalau misalnya kita lihat kan ada di daerah Jawa kan kayak kampung Arab, gitu. Karena semua unsur-unsur warga di situ bahkan sampai penjualnya Ustaz itu berbahasa Arab juga gitu. Ya, ada kampung Inggris. Ya ada kampung Inggris juga. Ada kampung YouTuber. Nah ini kan kalau kita itu bisa lakukan dengan hal-hal kebaikan, mungkin ya bisa menjadi kebaikan buat yang lain. Tapi ada juga kampung dunia terbalik. Iya. Itu yang di film Ustaz. Ya, baik mitra JC sekalian, Ustaz karena kita ada kesempatan lagi yang lain, insya Allah nanti kita akan komunikasikan lagi, kita obrolkan lagi di forum-forum selanjutnya di segmen kegiatan yang lain, insya Allah ini akan kita obrolkan kembali dan mohon kesiapan Ustadz. Insya Allah, saya juga senang alhamdulillah diundang di sini. Bisa kita saling berbagi. Juga mitra JC bisa berbagi. Jadi mitra JC sekalian, khususnya bagi kita nih, antum semua di Kaulah Muda, maka saat sebelum berumah tangga, sebelum menuju kepada pernikahan, tentu harus disiapkan sejak dini. Apa yang disiapkan? Tadi dijelaskan oleh guru kita, narasumber kita, Ustadz Fuad. Pertama adalah niat karena Allah. Saat kita berniat karena Allah, semata-mata karena Allah, bahwa nikah adalah ibadah, nikah adalah perintah Allah dan contoh Rasulullah sebagai umat Rasulullah, maka kita harus siapkan.
Apa itu ilmu tadi? Ilmu. Ya, bagaimana mengilmui tentang itu? Maka kita mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis taklim. Betul. Dan tentunya juga kita harus siapkan finansial kita. Iya. Kita bagi mereka yang belum bekerja, bekerjalah dengan cara yang halal. Halal, Karena tentunya. kita akan beribadah kepada Allah, maka cara yang halal dan kita tabung. Betul. Ya. Belajarlah hemat. Kalau kita dapat rezeki yang gajiannya sebulan 100 juta, ya 100 juta Ustaz. 100 juta bisa langsung nikah tuh, saudara. Ya, sisihkan buat orang tua, buat Ya. makan, buat tabung, ya. Karena di zaman antum nanti bukan lagi 100 juta, mungkin udah Wah, lebih daripada itu. iya, Ya. Karena memang nilai rupiah kan perkembangan ekonomi semakin pesat. Dan juga kesiapan untuk kesiapan kita saat ada sesuatu yang memang berbeda. Iya. Karena idealisnya saat kita mau berumah tangga, tapi pas saat kita menikah, ternyata nggak seidealis apa yang dibayangkan. Kita bayangkan. Maka itu harus kita siapkan. Bagaimana menyiapkannya? Ngajinya jangan berhenti. Betul. Ya. Jadi sebelum nikah ngaji, saat sudah nikah ngaji, dan istri juga harus selalu kita saling komunikasi dengan baik melalui pengajian-pengajian yang ada. Begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Nah, baik mitra JC sekalian, jadi jangan sampai juga kita berpikir yang wah, ya, biar nikah yang mewah, gitu ya. Padahal Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kepada kita itu bukan substansi, itu bukan sesuatu yang sangat utama. Itu penting tapi nggak utama, artinya masih bisa kita abaikan. Ya, yang terpenting adalah setelah kita berumah tangga punya finansial yang cukup, lebih nyaman, gitu Ustaz. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah. Kesempatan ini Allah berikan kepada kita dengan takdirnya kita bisa ngobrol dengan ustadz muda kita yang baru sebulan melalui proses baru sebulan pernikahannya, ya. Dan semoga kita doakan selalu sakinah mawaddah warahmah di dunia wal akhirah, ya. Dan juga buat keluarga-keluarga kita untuk selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan dan menjadi umat yang terbaik dengan menjalani segala aktivitas yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan, dan kita siap untuk menuju peradaban Islam yang semoga Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya tutup, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan? Tafadhol. Ya, untuk teman-teman mitra JSC yang hari ini masih bujang, tetap semangat, terus berjuang, dan insya Allah ketika kita menempuh perjuangan ini dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat, Allah pun akan memberikan jawaban terbaik dari setiap perjuangan dan doa-doa kita. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa Allah mudahkan jalannya dan segera Allah datangkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada mitra JC sekalian. Semoga selalu Allah berikan keberkahan dengan kesehatan jiwa, raga, dan semuanya, khususnya juga finansialnya, dan khususnya juga yang anak-anak muda yang akan melangsungkan untuk menyempurnakan keimanannya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi sebagaimana tadi Ustadz sudah sampaikan. Dan langsung saja kita akhiri, tentunya mohon maaf atas segala kehilapan, karena kita semua adalah hamba Allah yang tak luput daripada juga kehilapan, kesalahan, maka mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan sama-sama melapaskan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.